Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binta Septina Rinti Antika NIM 351. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Hukum pasar modal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang hukum pasar modal yang di dalamnya terdiri atas 18 bab dan 116 pasal. Hukum pasar modal ini didefinisikan sebagai kegiatan penawaran umum yang dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Pasar Modal dikatakan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 1-13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Ada 3 jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana yaitu pasar yang melakukan penjualan perdana efek atau sertifikat atas penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan bursa atau pasar sekunder. Pada pasar efek ini atau sertifikat diperdagangkan dengan harga emisi. Pada pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritas, saham, obligasi, ataupun hipotek. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar tempat penjualan efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar sekunder ini efek atau sahamnya yang sudah berada pada tangan masyarakat. Hasil jual beli saham tidak termasuk lagi ke dalam kas perusahaan, tetapi berada pada pemegang saham yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bursa paralel. Bursa paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek Jakarta dengan bentuk pasar sekunder. Yang selanjutnya adalah fungsi pasar modal. Ada 6 fungsi pasar modal. Yang pertama, berfungsi untuk menambah modal usaha. Yang kedua, sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian suatu negara. Selanjutnya, struktur pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Pada saat dihidupkan kembali pasar modal di Indonesia pada tahun 1976, pemerintah membentuk BAPEPAM berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1976. BAPEPAM ini dipimpin oleh ketua yang diangkat oleh presiden. Dalam pelaksanaannya tugas ia bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Yang kedua adalah bursa efek. Dalam pasal 11 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan, bursa efek merupakan self-regulatory body, lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya yang mengikat para pihak yang berhubungan dengan efek. Peraturan tersebut baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Bursa efek ini membentuk satuan pemeriksa untuk menjalankan pemeriksaan berkala atas waktu-waktu terhadap anggota bursa efek dan terhadap kegiatan manajemen bursa efek. Yang ketiga ada perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, ataupun manajer investasi. Yang keempat ada lembaga clearing atau penjamin LKP. Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak dan kewajiban yang timbul dari pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Selanjutnya ada peran yang dimiliki pasar modal. Peran pertama yang dimiliki pasar modal yaitu sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Peran kedua, sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga atau saham yang memang legal dan terbuka untuk siapapun saja. Selanjutnya menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis, seperti ganjarannya yaitu untuk peluang untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana ataupun modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas bisnis yang sedang dijalankannya tersebut.
Yang terakhir, saat akan menjual surat berharga yang dimiliki, para pemegang saham atau pemilik surat berharga akan memperoleh likuiditas. Sumber-sumber pasar modal. Sumber pasar modal menjadi landasan atau ruang lingkup kehidupan dari industri pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Peraturan Pemerintah Nomor 46 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645 KMK 010 1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 KMK tentang pasar modal sebagai kegiatan yang telah dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 KMK 1995. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646 KMK 1995 tentang kepemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647 KMK 1995 tentang kepemilikan saham efek oleh pemodal asing. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455 KMK tanggal 4 September 1997 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179 KMK tanggal 17 Juli 2003 tentang pemodalan perusahaan efek. Yang terakhir, seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.